Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku peserta MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kalian berjumpa dengan Bu Dia Ainuvitasari. Bu Dia akan menyampaikan tentang materi PPK dan GLN. PPK itu sudah kalian terima sejak kalian duduk di sekolah dasar. Dan sekarang di SMP pun sampai nanti berlanjut ke jenjang berikutnya pun kalian juga akan mengaplikasikan PPK ini. PPK adalah penguatan pendidikan karakter. Nah, di sini ada kata-kata karakter. Karakter itu apa? Adalah sifat batin seseorang itu yang akan mendorong, yang akan mempengaruhi setiap perilakunya. Kenapa kok pemerintah mengajarkan digalakkannya PPK ini di sekolah-sekolah? Karena pemerintah ingin mewujudkan, menciptakan insan-insan generasi penerus bangsa yang memiliki akhlak dan moral yang baik. Jadi tidak hanya mencetak generasi yang cerdas, generasi yang pintar, tapi juga memiliki moral dan juga akhlak yang baik. Itu yang paling penting ya. Oke, Bu Dia akan sedikit mengulas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam PPK ini. Yang pertama, di dalam PPK itu terdapat 5 nilai pokok. Yang pertama adalah religiusitas, yang kedua adalah nasionalis, yang ketiga adalah kemandirian, yang keempat adalah gotong royong, dan yang kelima adalah integritas. Nah, ini adalah 5 nilai pokok yang akan dikembangkan, yang akan ditanamkan kepada kalian semua anak-anakku. Kemudian di dalam religiusitas itu ada apa saja? Di sana di dalamnya itu terdapat banyak sekali nilai-nilai yang baik ya. Kalau di dalam religiusitas ada nilai disiplin beribadah, kamu sebagai orang yang beragama. Kemudian toleransi antar umat beragama. Kemudian menjaga kebersihan diri karena sesuai ajaran agama kita, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oke, itu yang pertama untuk nilai religiusitas. Kemudian yang nilai kedua adalah nasionalis. Di dalam nasionalis itu ada cinta tanah air ya. Bagaimana kita mencintai tanah air kita? Seperti apa kita mencintai tanah air NKRI ini? Misalkan kalian rajin membeli produk-produk dalam negeri, bukan produk luar negeri. Itu adalah salah satu bentuk cinta kalian terhadap tanah air. Kemudian kalian berani membela negara kita ketika negara kita dijajah secara halus oleh negara lain lewat media sosial, kemudian lewat konten-konten yang tidak mendidik. Kalian harus pintar-pintar memilih konten atau melihat video atau melihat materi-materi yang sekiranya sesuai dengan karakter dan juga sesuai dengan ideologi bangsa kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mandiri. Kalian di SMP ini akan dituntut mandiri. Oh, apakah saya kan belum bekerja, Bu? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Nah, kalau kalian belum bekerja, memang kalian belum waktunya bekerja, kalian waktunya sekolah. Bentuk mandiri apa yang harus dicapai oleh kalian? Adalah kalian kerja keras menuntut ilmu atau belajar. Kemudian mandiri dalam berinovasi, mengeluarkan inovasi-inovasi yang ada di pikiran kalian, menuangkannya dalam bentuk nanti ikut lomba-lomba atau lewat tulisan seperti itu. Kemudian mandiri dalam hal apa lagi? Disiplin, kemudian tangguh dalam menghadapi semua tantangan, termasuk nanti tugas-tugas yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru. Baik, untuk yang keempat adalah gotong royong. Gotong royong dari namanya saja ini sudah tidak asing lagi dengan kalian. Gotong royong dalam seperti apa? Gotong royong dalam kebaikan, dalam belajar. Contohnya seperti belajar kelompok. Apabila ada teman misalkan pas
seperti pembelajaran saat ini kan PJJ ya anak-anak, pembelajaran jarak jauh. Misalkan ada teman yang tidak bisa membeli kuota, kemudian tidak bisa mengikuti pelajaran, mungkin kamu bisa menawarkan bantuan untuk bergabung, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan dan jaga jarak. Oke. Kemudian kerjasama, misalkan nanti kalau kalian sudah masuk ke sekolah lagi, nanti ada banyak sekali kegiatan di sekolah, seperti ada lomba-lomba, kemudian ada kebersihan, itu diperlukan sekali gotong royong. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah integritas. Apa sih nilai yang ada dalam integritas? Itu adalah tanggung jawab anak-anak ya. Ini penting sekali, tanggung jawab. Ketika kalian diberi tugas oleh guru, kalian harus mengerjakan, kemudian harus mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Karena kalau tidak dengan komitmen yang kuat, nanti kalian tidak bisa maksimal ketika mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian di dalam integritas juga ada nilai-nilai kejujuran, kemudian amanah, anti korupsi, seperti itu. Nah, untuk lebih mendalam lagi, silahkan simak video berikut ini. Penguatan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Salah satu butir nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo adalah memperkuat pendidikan karakter bangsa. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ingin melakukan gerakan nasional revolusi mental yang akan diterapkan di seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalam dunia pendidikan. Untuk mewujudkan pembentukan karakter bangsa sebagai salah satu dari gerakan nasional revolusi mental, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan penguatan pendidikan karakter masuk dalam sistem pendidikan nasional. Penumbuhan karakter bangsa ingin dilaksanakan secara masif dan sistematis. Kita patut bersyukur, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai program penguatan pendidikan karakter. Sekarang sudah 542 sekolah yang diberikan pelatihan untuk mengembangkan penguatan pendidikan karakter di Indonesia. Dan kita bersyukur juga bahwa 542 sekolah itu sudah melakukan sharing experience kepada sekolah-sekolah yang lain, yang jumlahnya sekarang justru berlipat ganda menjadi 5 kali lipat dari sekolah yang sekarang. Dengan diterapkannya gerakan penguatan pendidikan karakter ini, diharapkan dapat menumbuhkan semangat belajar dan membuat peserta didik merasa senang selama berada di sekolah, sesuai dengan moto dari gerakan penguatan pendidikan karakter, yaitu senang belajar di rumah kedua. Indonesia merupakan negara dengan tingkat pendidikan terendah kedua di dunia. Oleh sebab itu, banyak negara di dunia meremehkan Indonesia. Lalu, apa yang harus dilakukan agar pendidikan di Indonesia semakin meningkat? Yaitu dengan pendidikan karakter bangsa. Pendidikan karakter bangsa merupakan pembelajaran etika, moral, dan sikap bagi peserta didik. Dan apa saja karakter yang harus dimiliki peserta didik? Religius, demokratis, gemar membaca, rasa ingin tahu, bersahabat, komunikatif, kerja keras, peduli lingkungan, dan kreatif. Pendidikan karakter bangsa untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, anak-anak, kalian sudah melihat tayangan dan materi tentang PPK,
penguatan pendidikan karakter. Dan untuk materi yang kedua ini adalah GLN, Gerakan Literasi Sekolah. Anak-anak, kalian karena minat baca bangsa Indonesia ini masih rendah, maka pemerintah memberikan gerakan literasi sekolah ini harus diajarkan kepada anak-anak di sekolah. Gerakan literasi nasional ini adalah kemampuan untuk menggunakan dan untuk mengaplikasikan bagaimana cara kalian memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada berbagai macam gerakan literasi nasional. Yang pertama adalah literasi baca tulis, kemudian ada literasi numerikal, ada literasi finansial, dan masih banyak yang lain. Tapi untuk kalian yang perlu digalakkan di sini untuk usia SMP, ini untuk porsi yang lebih besar adalah literasi baca tulis. Literasi baca tulis ini nanti adalah bentuknya kalian belajar membaca berbagai macam media seperti majalah, buku, koran maupun media online seperti blog, kemudian media sosial lainnya. Nah, anak-anak, kenapa kok ini digalakkan oleh pemerintah? Karena minat baca rakyat Indonesia ini sangat rendah. Padahal dengan membaca itu ada yang menganalogikan ketika kalian banyak membaca, dunia itu ada di genggamanmu. Untuk lebih jelasnya, kalian simak video berikut. Literasi di Indonesia. Apa itu literasi? Tahukah kamu? Berdasarkan data World's Most Literate Nations tahun 2016, peringkat literasi Indonesia berada pada urutan kedua terbawah dari 61 negara. Menurut data UNESCO tahun 2012, indeks tingkat membaca orang Indonesia hanya 0,001. Itu artinya hanya 1 dari 1000 orang Indonesia yang gemar membaca. Apa penyebab literasi di Indonesia masih kurang? 1. Penyediaan buku yang masih rendah. 2. Harga buku masih relatif mahal. 3. Masyarakat Indonesia sibuk dengan hiburan dunia. Dan 4. Masyarakat Indonesia masih malas. Bagaimana cara mengatasinya? 1. Didik anak untuk membaca sejak dini. 2. Rajin menabung untuk membeli buku. 3. Biasakan membaca buku 15 menit per hari. Dan 4. Bentuk komunitas membaca. Ayo, baca bukumu, maka dunia berada di genggamanmu. Baik, anak-anak, kalian sudah menyimak materi tentang PPK dan juga GLN pada jam pertama MPLS hari ketiga ini. Dan Budiah akan memberikan kesimpulan dari materi PPK dan GLN. Jadi di dalam PPK itu ada 5 nilai pokok yang akan diajarkan kepada kalian. Yang pertama adalah religiusitas, yang kedua adalah nasionalisme, yang ketiga kemandirian, yang keempat gotong royong, dan yang kelima adalah integritas. Kemudian untuk GLN, kalian akan dibiasakan 15 menit membaca buku apapun yang kalian sukai. Harapannya dengan diajarkan, kemudian dilatih, dibiasakan, itu akan menjadi suatu kebiasaan. Kemudian akan menjadi karakter kalian. Dan akhirnya bisa menjadi budaya generasi penerus bangsa dan rakyat Indonesia pada umumnya. Anak-anak, harapan pemerintah bertumpu kepada kalian generasi muda. Harapannya adalah kalian memiliki intelektual yang tinggi, akhlak yang mulia, moral yang baik, dan juga memiliki karakter yang tangguh untuk memecahkan setiap permasalahan yang kalian hadapi. Semoga kalian sukses. Kita akan berlanjut ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.